Ya, kita akan bahas tentang filter mekanik ya. Yang pertama kali masuk sistem filtrasi dari kolam adalah filter mekanik. Filter mekanik bertujuan untuk menangkap atau memisahkan kotoran kasar atau kotoran yang secara kasat mata terlihat. Tujuannya seperti itu. Nah, ini adalah filter yang paling aktif, paling sering dibersihkan dan pertama kali kontak dari kolam. Jadi dari kolam masuk ke sini. Tekniknya macam-macam. Ada yang diendapkan, ada yang disaring. Nah, ada dua-duanya. Jadi bukan berarti harus satu biji ya, bisa juga ekstra gitu, ada tambahannya ekstra. Jadi filter kasarnya ada ekstra lagi tambahan. Salah. Ekstra atau sebelum masuk ke sini kita udah saring duluan, namanya sieve. Atau kita saring. Jadi sebelum masuk ke filter pengendapan atau filter yang ada saringan segala macam di dalamnya, pakai kayak kita akan saring. Saringannya pakai apa? Yang paling sederhana adalah dengan membuat screen atau layar dari warna hijau ini. Ini bolong-bolongnya lumayan ya. Kalau misalkan kita untuk yang kasar banget, ini kesaring. Entah itu daun-daunan yang masuk, entah misalkan ada tulang, sisik, itu bisa kesaring di sini. Yang lepas. Nah, kalau misalkan ini yang lebih ini lagi, nah kita pakai mesh kayak gini. Ini meshnya bisa antara 80 sampai 100 mikron ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Tidak ada yang sempurna dan semua punya, tapi punya solusi. Kalau kita pakai ini untuk si filter, tentunya ini karena bolongannya gede, lebih gede dari umumnya, dia akan benar-benar menyaring yang benar-benar kasar, yang lebih di atas 1 mm lubangnya. Kalau pakai yang mesh ini, kita bisa saring ya sampai ke ukuran 0, berapa ya? 0,5 sampai 0,3 mm. Jadi lebih halus lagi, kotorannya akan lebih sedikit yang lewat masuk ke kotoran kasar di sini. Nanti cuman ya banyak numpuk, nanti banyak padat-padat. Solusinya ya sering dibersihin ya tiap hari. Jadi kalau misalnya saya pakai yang kotoran yang hijau, yang warna ini, memang bersihnya cuma seminggu 2 kali karena memang numpuknya juga jarang, dan ini numpuknya gara-gara terbentuk lendir-lendir yang akhirnya akan menyumbat. Kalau kita pakainya ini yang seperti ini, mesh, saya pakai mesh 100 kalau nggak salah. Ini lebih cepat, banyak yang tersaring, lebih cepat madet juga. Kendalanya kalau misalkan ini madet, bersihnya lumayan PR. Jadi kalau misalkan pakai yang mesh, kita butuh rutin membersihkannya. Nah, untuk yang konsepnya seperti ini, ada alatnya, muter sendiri, pakai timer sendiri, pakai semprotan sendiri, ada. Nah, itu disebutnya sebagai RDF atau rotary drum filter. Konsepnya sama seperti yang si filter pakai mesh, dia pakai mesh, cuman dia berputar, ada semprotannya, jadi dia rutin membersihkan diri sendiri. Tapi pada sekian lama akhirnya akan terbentuk kerak-kerak juga di antara lapisan itu, akhirnya nyumbat juga sih di membran-membran meshnya. Nah, kemudian baru masuk di sini. Tekniknya ada yang pakai teknik vortex, jadi airnya itu berputar terus makin ke atas. Ada yang pakai apa namanya, flow filter, jadi dinaikkan, terus dia dikembangkan. Jadi kalau misalkan di sini selangnya 1 in, pada saat naik, dia naiknya ke ke selang atau ke pipa yang lebih besar, entah itu 2 in atau 3 in. Jadi pada saat dia naik, kecepatan semburannya akan melambat. Pada saat melambat, air kotoran tadi akan mengendap ke bawah. Nah, yang kotorannya mengendap, airnya tetap naik ke atas. Kemudian baru dialirkan ke
Yang kedua pun sama konsepnya. Airnya masuk dari bawah naik ke atas. Nah, di antara bagian bawah dan bagian atas itu kita bisa letakkan jaring-jaring ya, jaring-jaring yang sifatnya bisa menahan, membuat turbulensi. Pada saat turbulensi nanti kotorannya akan berkumpul, bergumpal dan nyangkut lagi di jaring itu. Di sini yang kasar kita bisa tambahkan berapa biji sekaligus tergantung dari tingkat kekeruhan si air yang ada dari kolam.